bulan Agustus, Kang, itu akan ada banyak sekali gonjang-ganjing, akan ada banyak sekali keributan. Tidak ada satupun presiden di Indonesia yang tidak punya ritual khusus. Bahkan bikin jaringan di antara para pejabat-pejabat kita itu, jaringan orang-orang yang pesugihan. Percaya nggak Pak Jokowi itu pesugihan sama kodok? Pak Jokowi itu pesugihan sama kodok. Pak Harto itu sempat berkolaborasi dengan antek asing untuk menjatuhkan Bung Karno. Tidak akan ada seorang pun pemimpin di Indonesia yang bisa bertahan lama tanpa dia punya hubungan dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Inilah yang sangat-sangat berbahaya. Apa dasar Guru Gembul bilang, kayaknya dia belum keluar deh. Tapi ketika dia sudah bertahun-tahun masih aman-aman aja, maka saya tuh curiga jangan-jangan dia nggak keluar dari situ. Kalau boleh diskusi, pengen diskusi sama Mongol. Bener ya? Bener ya? Bener. Aku jadi. Nah, akhirnya ketemu gimana ya. no tanggapannya tuh kenapa bisa bikin satu statement yang bahwa kecurigaan ini kata kecurigaannya. Iya, curiga. Itu kenapa sih Pak Guru bisa curigain Mongol belum insap? belum insap, belum keluar. Oke. Gini Kang, tapi Akang nonton video panjangnya ya? Iya, saya nonton. Jadi pertama terima kasih banyak udah diundang di podcast ini. Saya tuh seneng karena ya Akang tuh adalah pembicara yang handal. Jadi saya pengen sebenarnya belajar banyak. Tapi langsung saja terkait dengan masalah itu. Jadi gereja setan dalam pemahaman saya itu adalah bukan berarti dia tuh adalah kelompok orang jahat. Beda sama kebanyakan orang yang menganggap bahwa gereja setan itu pasti melakukan aktivitas ritual seksual atau dan lain-lain. Saya tuh nggak berpikir seperti itu. Dalam kemungkinan-kemungkinan yang saya ajukan di video itu, saya tuh bilang bahwa kemungkinan yang pertama itu adalah kelompok gereja setan itu adalah orang pagan, orang pemuja kepercayaan leluhur mereka, tetapi sama kelompok agama yang legal, katakanlah dalam hal ini Kristen, itu tuh dianggap sebagai setan. Karena biasanya yang pagan itu disebutnya setan pada waktu itu tuh. Atau misalkan ada juga sekelompok ilmuwan yang sebenarnya mereka itu ateis. Oke. Tetapi mereka juga dianggap sebagai kelompok gereja setan. Dan itu juga banyak kelompok-kelompok seperti itu. Jadi dalam konteks itu saya tuh menduga-duga nih. Ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan gereja setan yang selama ini ada bersama Kang Mongol itu. Dan bukan berarti itu tuh jahat. Nah dan bisa jadi Akang tuh masih ada di situ. Oh, jadi itu yang membuat Guru Gembul bilang bahwa jangan-jangan Mongol itu marketingnya satanik gitu. Iya, kalau yang pada bagian itu, saya tuh ngomong kurang lebih kayak gini sama Gian tuh. Jadi, ada kelompok yang disebut sebagai gereja setan, sebenarnya itu adalah kelompok para ilmuwan. Sebenarnya itu adalah kelompok kaum tercerahkan. Sama seperti orang-orang Illuminati. Mereka tuh gak pernah memuja setan, mereka tuh tidak pernah mengira dirinya setan. Tetapi, orang-orang yang menjadi musuh mereka atau oposisi terhadap mereka, itu menganggap bahwa mereka itu adalah penyembah setan. Nah, saya tuh menduga Akang tuh karena Akang wawasan keagamaannya luas dan itu sangat-sangat inklusif, agama apapun Akang pelajari dan kemudian Akang hormati dan kemudian Akang menjadi begitu terbuka ke saya pas begitu datang Akang yang bilang assalamualaikum sama saya. Nah, jadi jangan-jangan Akang tuh adalah bagian dari satanik yang itu, yang sebenarnya bukan satanik, tetapi itu adalah kelompok yang lebih liberal yang dituding oleh kelompok gereja tertentu sebagai kalangan satanik. Oke. Saya punya satu prinsip bahwa saya benar-benar pingin keluar. Karena ada beberapa hal yang membuat Mongol tuh selalu pingin keluar. Karena apa ya? Saya kan bertobatnya tuh gara-gara quote. Apa tuh? Jadi di salah satu pertemuan sedunianya tuh quote-nya luar biasa membuat Mongol tuh sampai nggak bisa tidur 5 hari itu. Karena jadi ini quote ini kebaca. Tapi dari gereja setan quote. Iya, quote di komunitas itu. Jadi yang baca tuh kan kami ada 7 orang pemimpin Asia. Satu si Brian baru Mongol. Nah, kami tuh ada 3 orang baca quote itu. If you die, you not go to heaven but go to hell. Nah, kita baca quote itu. Jadi kan jadi kita ini nggak masuk surga. Karena kita identifikasi hidup kita tuh kan pinginnya ke surga. Kan kita nggak pernah diajarin bahwa di satanik itu akan ke neraka atau kemana.
Karena kita fokusnya tidak ke situ. Tapi pas dapat itu Mongol yang mengambil keputusan untuk keluar. Nah di saat keluar itulah Mongol ketemu. Nah saat itu ketemu gereja. Jadi otomatis celah kenapa Mongol jadi Kristen. Kalau mungkin ketemu sama Ustadz atau Pak Haji bisa aja Mongol ke Islam. Cuman waktu itu saya ketemu sama pendeta, diberesin sampai 2023 kurang lebih. Terus di saat itu baru Mongol tuh punya keyakinan. 2023? Iya. 2003. Oh 2003. Jadi saat itulah Mongol baru punya keyakinan bahwa oke, gue sekarang udah aman. Jadi gue udah bisa nggak terlalu seperti dulu awal-awal Mongol tidur aja nggak bisa tidur, ketakutan selalu. Nah itu 2003 beres. Pelayanan kesaksian dulu tentang jenderal gereja setan yang bertobat. Ya. Terus 2006 Mongol berhenti. Berarti kelompoknya Levi ya Kang? Lave. Lave Ya. disebut-sebut itu. Itu kan kalau Lave itu kan itunya Church of Satan. Yeah, nama komunitas. Church of Satan. COS. Oh yang akan ikutin tuh itu. Itu kan ada banyak. Guru Gembul. Ada COS. Ada Children of God. Ada First Satanic Church. Ada Triple K, kan ada banyak atau kayak di Boston Temple of Satan, TOS. Ada banyak komunitas penyembah setan, tapi setan disembah bukan untuk dianggap sebagai sesuatu yang besar, enggak. Jadi dalam penyesatan agama, dalam penyesatan komunitas, dalam penyembahan komunitas setan itu tidak ada penyembahan kepada setan. Adanya adalah pemberontakan terhadap agama. Iya. Jadi ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Iya. Jadi itu semua masalah dia sataniknya level tipe mana, satanik geng mana, semuanya sama. Bahwa kalau bisa kayak propaganda lah mereka. Ya, tapi yang baru jadi gini Kang, yang saya tahu ini ya, yang saya tahu. Jadi ada kelompok-kelompok satanik yang sebenarnya mereka itu bukan memuja setan, bahkan mereka tidak percaya sama setan. Mereka tidak percaya setan, mereka tidak percaya Tuhan, tetapi mereka bikin komunitas itu sebagai olok-olok terhadap gereja. Bisa ada. Atau Kang waktu di satanik duitnya banyak. Banyak. Dari sana kami digaji dan harus mempropagandakan. Betul. Saya harus jadi kan kalau di sana kan ada istilahnya ada marketingnya lah. Ada markomnya lah, tapi saya nggak di markom. Jadi saya bukan tim markom. Oh. Saya tim lebih lapangan. Kan? Iya, lapangan. saya tim. Jadi kan ada 7 jenderal. Saya orang lapangan. Ada orang kantor, ada tim markom, ada tim ritual. Nah, saya orang lapangan. Jadi kemana buat nyari. Oke, sini bagus nih kalau dibikin pangkalan kita nih, kalau bikin istilahnya tempat buat ibadah. Tapi semuanya sembunyi-sembunyi kan? Iya, sampai hari ini kecuali Kamboja. Kalau di Kamboja bahkan udah ada gedungnya dibikin di pinggir jalan. Tapi kalau di Indonesia selalu lebih ke underground. Tapi kan komunitas satanik itu kan nggak akan jauh-jauh dari elit global. Karena terbentuknya juga dari situ. Iya. Terbentuknya dari komunitas tersebut. Jadi membuat negara di dalam negara, membuat agama di dalam negara. Karena targetnya untuk kedepannya semua orang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Iya. Itu target utama. Iya. Targetnya di akhir adalah orang nggak percaya Tuhan, orang nggak percaya Allah. Dengan dalih yang boleh dibantah. Itu yang Mongol selalu bilang. Di setiap konten kalau boleh, teman-teman muslim tuh rajinlah tadarusan, rajinlah baca Quran, ikutlah pengajian. Teman-teman Kristen rajin baca Alkitab. Karena dari makin ke depan ini akan makin banyak hal yang dilakukan oleh mereka-mereka yang membuat kita jadi kayak, kalau apalagi kita jarang sholat Jumat, jarang tadarusan, jarang pengajian, muncul kalimat-kalimat aneh, kita masa sih? Iman rontok dong pelan-pelan. Kan dari ketidakpercayaan kan. Nah terus dengan kondisi yang sekarang, mau nanya nih ke Guru Gembul. Isu apa lagi yang hype dan genting banget di Indonesia saat ini? Tiba-tiba loncat ya. Ya tapi kan Guru Gembul masih boleh nanya ke Mongol. Saya mau nanya sedikit. Boleh. Saya mau nanya sedikit Kang. Ini saya manggilnya Kang ya, biasanya yang lain Bang ya. Oh iya, kebetulan kalau
bank tuh lebih dapet lah bank copet. Karena kalau Akang juga nggak apa-apa. Mongol kan Iya, tapi sempat kalau Bang dan Kang kan jadi Bang sama Kang aja. gitu. Bang Kang. Ya bener. Apalagi yang mau ditanya nih? Boleh dong. Pertanyaannya simpel, Kang. Ah. Waktu Akang dulu masih terlibat dalam aktivis gereja setan itu, tugas eksplisit Akang itu apa? Saya mengendalikan sebuah wilayah Di seluruh Indonesia. Oh, Jadi saya pengendali wilayahnya. Akang masih kenal orangnya? Kita temuin. Orang-orang Iya. yang aktivisnya di sana. Yang sampai sekarang masih aktif. Mereka Udah kontak, putus kontak atau masih? kayaknya ada yang udah udah meninggal. Kalau Mongol tuh udah dari 97 nggak pernah lagi berhubungan dengan siapapun. Facebooknya mati, udah nggak pernah aktif. Dari tahun 97 dulu Friendster. Iya, oh iya itu Jadi udah benar-benar saya tidak berhubungan. Berhubungan juga masih, tapi mantan-mantan anggota dulu. Jadi teman-teman yang muncul ya mereka-mereka yang dulu mantan terus dapat hidayah. Alhamdulillah. Saya tuh gini, Kang. Jadi waktu saya lihat Akang itu bukan gara-gara pas Gian, tapi jauh-jauh sebelumnya kan Akang memang sering cerita kan. Saya tuh membayangkan bahwa Akang itu masuk ke dalam kelompok gereja setan itu yang kelompok yang liberalnya. Saya tidak mengira Akang tuh ternyata yang bagian yang Levi itu. Levi ya, gimana nulisnya tuh? Anton LaVey. LaVey. Ya, saya tuh mengiranya Akang tuh adalah kelompok yang liberal yang mengajarkan satanik kepada masyarakat justru dengan label-label ya setiap agama harus dihormati. Itu kan ada kelompok satanik yang seperti itu. Jadi itu tuh jadi pada dasarnya semua agama itu baik, pada dasarnya nggak beragama juga baik. Nah itu ada kelompok satanik yang beroperasi seperti itu. Waktu di podcast itu, saya tuh ngobrol sama Gian tuh. Saya tuh curiga Akang tuh bagian dari yang itu. Jadi Akang tuh dulu menjadi kelompok pemasar yang itu. Karena wawasan dan pengetahuan Akang yang luas. Dan Akang tuh terkesan sangat menghormati dan sangat inklusif terhadap kelompok-kelompok ajaran agama yang lain. Ternyata justru Akang tuh yang dalam. Ya, yang saya orang dalam. Kalau saya, maksudnya gini, kalau Mongol mempelajari tentang agama tuh sejujurnya juga, mohon maaf, semua satanik di dunia pasti akan mempelajari agama lain. Dan bahkan masih lebih banyak memiliki bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena mereka punya data, punya duit. Jadi otomatis kami mempelajari, tapi Mongol 97 Mongol keluar, 2000, 2001, 2003 saya pertama kali Jakarta, 2004 lah saya baru belajar tentang Nabi Muhammad. Setelah saya keluar justru. Jadi saya dikasih buku, karena kan dulu mohon maaf masih kerja multi level, jadi banyakan nongkrongnya karena jual 3 kali nggak ada yang buka pintu kan kita akhirnya nongkrong. Nah nongkrong itulah saya belajar buku tentang Nabi Muhammad. Nah justru saya belajarnya setelah keluar. Kalau yang urusan belajar itu teman-teman yang dari jalur doktrinal, saya nih orang lapangan. Jadi kalau kayak pingin satu tempat mau mau mempengaruhi sebuah wilayah, ya kita hantam teritorinya. Bagaimana caranya daerah ini harus menjadi kurang nice to meet you. Jadi kita ke alur situ. Nah sama juga dengan desas-desus ini tuh. Katanya sebelum 17 Agustus juga kan katanya ada demo. Iya. Itu gimana tuh? Setiap bulan Agustus kita memang akan demo, Kang. Jadi waktu bulan Juni itu ada demo besar-besaran tanggal 17 dan media-media kita memang tidak mewartakannya karena itu udah bocor jauh-jauh hari sebelumnya kan. Bahkan 1 tahun yang lalu saya sudah memberitakan bahwa pertengahan dari bulan Maret sampai bulan September itu akan banyak sekali demonstrasi dan bisa aja memicu pada kerusuhan. Itu antara Maret sampai bulan September dulu tahun lalu saya itu mengatakan yang seperti itu. Kenapa begitu? Karena sebenarnya kita itu hidup di sebuah negara yang penuh dengan teori-teori konspirasi dan itu sebagian diantaranya benar-benar nyata. Teori konspirasinya itu sebagian adalah nyata. Sebagiannya lagi ya hanya spekulasi-spekulasi. Kang, gini. Tapi kita mulai dari yang Akang suka deh. Tentang teori konspirasi-konspirasian itu. Akang percaya sama pesugihan? Kalau percaya sih iya, tapi tidak mengimani.
Maksudnya gini, percaya bahwa ada orang yang bisa bersekutu dengan iblis, kemudian iblis akan memberikan sejumlah Percaya. pada bagian itu percaya. Iya, percaya itu. Nah, ada seorang anggota DPR Indonesia, namanya, mungkin Bapak juga tahu, kok jadi Bapak? Mungkin Akang juga tahu, namanya Pak Permadi. Oke. Beliau itu mengatakan bahwa tidak ada satupun presiden di Indonesia yang tidak punya ritual khusus Oke. untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk spiritual, makhluk-makhluk supranatural. Oke. Betul kan ya? Ya, betul. Kemudian kita juga menemukan dalam berbagai catatan-catatan memang ada kejanggalan-kejanggalan bahwa presiden-presiden kita tuh jangan-jangan memang melakukan sejumlah ritual, Oke. baik yang diketahui maupun tidak diketahui. Dan itu tuh bahkan bikin jaringan di antara para pejabat-pejabat kita itu, jaringan orang-orang yang pesugihan. Oke, istilahnya masing-masing kepala negara Indonesia punya spiritual leader masing-masing. Iya, misalkan Pak Jokowi katanya pesugihan pada kodok. Oke. Makanya Pak Jokowi itu di rumahnya, dimanapun beliau berada, pasti melihara kodok. Dan kodoknya bukan kodok hias. Oke. Tapi kodok liar, entah bagaimana ceritanya, ditangkap, disimpan di kolam yang menjadi bagian dari rumahnya. Oke. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya tidak tahu itu benar atau tidak. Tetapi memang, Berarti masih konon kabarnya. kalau Pak Jokowi punya kodok, itu Benar. benar. Kalau Pak Jokowi punya kodok itu benar. Tetapi apakah itu bagian dari pesugihan? Nah, itu adalah jadi masalah. Sekarang pertanyaannya, saya nanya dulu sama Akang. Oke. Percaya nggak Pak Jokowi itu pesugihan sama kodok? Saya belum pernah lihat secara langsung. Oke. Jadi percaya atau tidak? Saya tidak percaya. Tidak percaya. Nah, gini Kang. Ini yang menyangkut kejadian bulan Agustus. Oke. Teori-teori konspirasi itu pada umumnya dipercaya atau tidak dipercaya itu bukan berdasarkan data. Oke. Bukan berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan opini sukacita kita pada seseorang. Oke. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan, saya mah yakin Jokowi itu adalah orang yang pesugihan karena dia musyrik, karena dia dan sebagainya, biasanya yang percaya itu adalah orang yang membencinya. Oke. Sebaliknya, orang yang gak mungkin Pak Jokowi itu orangnya baik, sholatnya rajin, tidak pernah putus, zikir, dekat dengan ulama, jadi gak mungkin melakukan kemusyrikan. Itu juga mungkin, tapi itu berasal dari orang-orang yang mendukungnya. Nah, teori konspirasi berada di poin itu, di mana ada atau tidaknya fakta itu tidak berdampak. Yang paling berdampak itu adalah apakah kita suka atau tidak suka pada sesuatu itu. Begitu. Nah, jadi bulan Agustus, Kang, itu akan ada banyak sekali gonjang-ganjing, akan ada banyak sekali keributan. Kenapa banyak orang yang percaya dengan itu? Kenapa mall sampai bikin pagar tinggi? Bikin pagar tinggi-tinggi. Kemudian, nah karena orang-orang itu bukan menemukan data, bukan menemukan fakta, tapi pada dasarnya dirinya sendiri itu merasa diteror. Sekarang saya bagian makan uang tabungan sendiri, saya susah untuk mencari nafkah, saya menemukan pejabat-pejabat publik korupsi, saya menemukan presiden Indonesia berpidato tapi menjadi sering kontroversial. Nah, begitu banyak tema-tema itu akhirnya dipercaya menjadi satu bagian yang besar bahwa jangan-jangan bulan ini akan ada kerusuhan dan sebagainya. Nah, kalau faktanya kita mengerucut memang ke arah sana, Kang. Jadi kita tuh menemukan ada banyak sekali faksi di dalam tubuh pemerintahan kita. Pemerintahan kita tuh nggak bersatu. Pemerintahan kita itu di dalamnya banyak yang bentrok satu sama lain. Oke. Dan kebentrokan-kebentrokan itu dicium oleh media-media, dicium oleh pengamat-pengamat. Dan pengamat dan media itu kemudian mewartakan kemana-mana. Ada cerita misalkan, Gibran dengan Prabowo sekarang itu sudah tidak akur. Makanya Gibran sekarang sering sekali kunjungan ke daerah-daerah. Lebih dari 100 kali Gibran melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Orang yang berpikir positif akan menganggap ya wajar, dia kan harus mengecek program pemerintah. Orang yang positif, yang optimisme. Orang yang pesimis, orang yang melihat Indonesia itu kacau, luar biasa, bangkrut dan lain sebagainya, itu melihat ini adalah bagian dari upaya mempersiapkan diri untuk perpisahan yang menyakitkan antara Prabowo dengan Gibran. Pak Jokowi, ayahnya Pak Gibran, itu sekarang itu turun gunung, keliling Indonesia, juga untuk melakukan safari dalam tanda kutip, safari politik. Orang-orang menganggap bahwa ya itu wajar sebagai ketua, sebagai PSI itu. Ya wajar seperti itu. Tapi kata orang-orang, wah ini nggak wajar, ini jangan-jangan. Nah, jadi isu tentang kerusuhan ini
saya harus katakan ini adalah bagian dari sekedar isu teori konspirasi. Ada banyak fakta, ada banyak data, tetapi interpretasinya tergantung apakah kita termasuk orang yang pesimis atau tidak. Jadi berarti dengan kondisi saat ini berarti kemungkinan besar akan terjadi kerusuhan seperti 98. Kalau demo akan ada, Kang. Tapi kerusuhan enggak? Kerusuhan belum tentu. Kerusuhan kita lihat nanti karena politik itu cair dan kita bahkan juga tidak tahu apakah itu benar-benar aksi dari politikus tertentu, apakah itu bagian dari intelijen, apakah itu bagian dari antek asing dan sebagainya. Tapi biasanya kalau akan bertanya kepada pengusaha-pengusaha, biasanya mereka tuh bilang tahan dulu dari melakukan tindakan-tindakan spekulatif sampai sampai pertengahan September. Jadi memang sekarang itu lagi genting-gentingnya. Coba Bapak cek di berbagai survei, Pak Jokowi seminggu yang lalu itu dibicarakan 58 juta kali di seluruh platform media sosial. Dan hanya 18% yang hate, yang ujaran kebencian. Yang 46% itu positif. Jadi Pak Jokowi mengalami lonjakan dukungan dari masyarakat. Sedangkan Pak Prabowo awalnya 80%, kemudian turun menjadi 60 sekian persen, kemudian turun jadi 51%. Jadi Pak Jokowi naik, ini turun, kemudian ada cerita gonjang-ganjing pertikaian antara kedua kubu di dalam pemerintahan ini. Majalah Tempo misalkan menyebutkan, terserah nanti mau percaya atau enggak dengan majalah Tempo, tapi majalah Tempo menyebutkan misalkan kubu satu kubu di pemerintahan di bawah Dasko itu berbenturan dengan satu kubu di bawah Pak Syafri Samsudin, dan itu kemudian ada yang cenderung toleran terhadap keberadaan Gibran, ada yang benar-benar menolak keberadaan Gibran, dan seterusnya. Politik itu saya nggak akan mengklaim nanti bulan Agustus akan terjadi apa, saya nggak akan. Tapi yang jelas indikasi-indikasi, fakta-fakta atau cerita-cerita, narasi-narasi sekarang berkembang bergerak ke arah sana sampai mungkin saja itu akan dimanfaatkan untuk benar-benar menunggangi demonstrasi nanti. Oke. Apa yuk? Kalau saya sih jujur dari beberapa minggu lalu saya tidak melihat hal tersebut, tapi kan kita belum tahu ke depannya. Tapi yang perlu kita ingat satu hal adalah pemerintahan sekarang adalah pemerintahan yang sah. Sekalipun di dalam ada intrik, itu bukan urusan saya. Oke. Ya, karena buat Mongol adalah sekarang kita concern dulu ke kitanya. Ini negara tidak, mohon maaf, Indonesia tidak bisa dibandingkan negara manapun. Sorry to say, Amerika memang boleh hebat karena dia dempetan tanah ke tanah. Iya, oke. 50 berapa? 54, 55 negara bagian dempetan tanah. 50. Delaware ke New Jersey dempetan tanah. Iya. New Jersey ke Philadelphia dempetan tanah. New Jersey ke New York dempetan tanah. Indonesia tidak bisa. Jawa, Kalimantan tengah laut. Lautnya bukan cuma laut tapi udah masuk kategori samudra. Otomatis banyak hal yang perlu untuk menjadi seperti yang diharapkan. Kalau soal demo, tidak ada negara yang nggak ada demo. Betul. Tetapi permasalahannya sekarang adalah, kalaupun pecah kongsi, itu logik dari zaman Soekarno juga pecah kongsi. Soekarno Hatta ya pecah kongsi. Yeah. Hatta sampai ngomong Soekarno pernah kencing celana gara-gara Jepang. Itu juga bagian dari pecah kongsi. Rera juga bagian dari pecah kongsi. Soeharto selanjutnya juga pecah kongsi. Yeah. Ali Murtopo dengan Beni Ramdhani juga itu pecah kongsi. Ali Murtopo dengan ini pecah kongsi. LB Murdani dengan ini pecah kongsi. Tetapi balik lagi, mempertahankan sebuah negara, Pak SBY sama Ibu Mega pecah kongsi. Yeah. Itu kan juga bagian dari pecah kongsi. Yang penting sekarang adalah di kitanya nih. Ada nggak elit politik, elit global yang menunggangi di kasus ini yang menjadi penguasa bayangan di balik pemerintah? Saya sangat setuju ketika Akang bilang, ya itu pemerintah ya silahkan saja. Yang paling penting kita berkarya, yang paling penting kita membuat sesuatu agar kita berjasa. Bukan kita menuntut pihak lain termasuk pemerintah juga untuk begini dan begitu. Itu setuju banget, saya tuh selalu mengkampanyekan itu. Nah tapi terkait elit global ini ada nggak ya? Elit global, pemain bayangan. Selalu ada, Kang. Jadi rumusannya tuh begini, di dunia itu ada sebuah hierarki besar. Ada elit global.
oligarki global. Oke. Kemudian penguasa-penguasa daerah, penguasa negara. Nah, kemudian orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, jadi pengusaha-pengusaha biasanya pengusaha-pengusaha lokal. Nah, dari 4 itu mereka tuh sebenarnya memiliki cara pandang, paradigma, perspektif yang sangat berbeda. Orang-orang yang kalangan ini gak sampai dulu ke elit global ya, kita masuk ke oligarki dulu. Kita ke oligarki internasional. Mereka tuh hanya berpikir bahwa ya yang penting kita tuh dapat kekuasaan dan dapat keuntungan. Mereka tuh nggak peduli kamu agamanya apa, mau ateis, mau beragama, mau ikut klub mana, mau dia pendukung Messi atau Ronaldo, mereka tuh nggak peduli itu semua. Mereka tuh cuma peduli bagaimana cara memonetisasi semua keinginan, harapan, semua wujud cita-cita dari masyarakat untuk menjadi keuntungan mereka sendiri. Dan karena itu termasuk mereka juga akan berupaya sebisa mungkin untuk menguasai ekonomi sebuah negara. Bukan pemerintahan sebuah negara, tapi ekonomi sebuah negara. Dan itu tuh memang benar, pada bagian itu mereka tuh memang benar. Tapi itu tuh bukan berarti satu organisasi. Mereka juga terdiri dari banyak faksi-faksi, mereka juga bentrok satu sama lain, mereka juga menghujat satu sama lain, dan seterusnya. Donald Trump itu adalah orang yang anti elit global, dalam tanda kutip. Ketika dia misalkan, saya tidak percaya dengan global warming, saya tidak percaya dengan pemanasan global, dan seterusnya. Dia kemudian keluar dari sejumlah organisasi-organisasi PBB dan sebagainya. Dia sebenarnya keluar dari satu oligarki besar di belakang, tapi dia sendiri tuh punya oligarki besar. Jadi oligarki itu punya banyak faksi juga. Nanti kita bicara elit globalnya. Nah, faksi-faksi ini juga, itu tuh banyak menanam saham di berbagai wilayah di dunia. Contohnya, yang sekarang ini, nah ini kita bicara tentang konspirasi ya. Yang sekarang ini, Indonesia tuh tidak akan sampai ke posisi 98. Mungkin ada demo besar, kalau itu hampir pasti. Mungkin ada kerusuhan, itu kemungkinan. Tetapi apakah Indonesia sampai berubah menjadi kerusuhan 98 dan seterusnya? Jangan khawatir Kang, itu gak akan terjadi. Karena apa? Karena oligarki-oligarki yang biasanya itu membiayai kerusuhan-kerusuhan dan sebagainya, itu di Indonesia bulan-bulan ini, minggu-minggu ini nggak datang. Karena mereka fokusnya Taiwan, mereka fokusnya Iran, mereka fokusnya Israel, mereka fokusnya Ukraina. Nah, dari wilayah-wilayah itu, mereka menghabiskan pikiran tenaga mereka itu di sana. Nah, yang di Indonesia itu nggak kebagian. Karena itu yang main di Indonesia, orang luar itu mungkin ada. Itu ada. Tapi itu adalah pengusaha-pengusaha yang memang punya dendam sama pemerintahan kita, dan itu tidak termasuk bagian oligarki internasional. Itu adalah kelompok lokal yang dikucilkan. Itu ada yang main. Nah, tapi Guru Gembul tahu siapa aja para elit ini, dan dari kalangan artis ada nggak sih, atau yang tidak pernah muncul di publik? Oke, gini kan, kita bedakan. Ini penting karena banyak sekali orang yang salah paham dengan statement saya. Ada elit lokal, ada elit global, ada macam-macam yang seperti itu. Apakah itu termasuk ke dalam artis, apakah dan lain sebagainya. Elit global itu definisi ekonominya itu adalah mereka yang menguasai 1% dari mereka yang menguasai 90% dari kekayaan global. Jumlah mereka itu adalah 5% manusia. Jadi 5% manusia itu menguasai 90% aset global. Nah, karena itu, maka siapakah 5% itu? 5% itu adalah orang-orang yang punya penghasilan, katakanlah di atas 1 triliun rupiah. Nah, artinya kalau ada orang yang punya penghasilan di atas 1 triliun rupiah, secara matematika ekonomi, mereka itu disebut sebagai elit global. Kalangan elit yang punya uang, yang menguasai aset minimal 1 triliun rupiah. Karena yang punya uang 1 triliun rupiah itu sedikit sekali kan. Akang termasuk nggak? Nggak nyampe. Oh, nggak nyampe. Gue butuh 40 orang, ginjalnya gue ambil buat nyampe. Nah, di Indonesia ada kan yang orang yang punya penghasilan di atas, atau aset yang punya di atas 1 triliun kan. Iya. Dulu saya sebut Pak Deddy Corbuzier. Kemudian Pak Hotman Paris. Okay. Nah, dalam logika ekonomi, mereka yang punya uang lebih dari 1 triliun rupiah, itu adalah bagian dari 5% orang di seluruh dunia. Begitu. Nah, jadi mereka tuh elit global.
Jadi orang-orang seperti itu elit global. Dulu saya dimarahin sama Pak Deddy Corbuzier gara-gara ngomong seperti itu. Padahal maksud saya itu elit global itu adalah yang seperti itu. Tapi ada juga elit global itu organisasi tersembunyi yang menguasai pasar secara keseluruhan dan mereka menggunakan sistem kartel. Nah itu juga ada. Tapi yang di Indonesia orang-orang seperti itu tuh tidak pernah diketahui. Tetapi kalau itu kan sebenarnya adalah publikasi sejumlah besar jurnalis internasional yang mencoba untuk membuka rahasia dari uang-uang yang beredar di dunia. Sebagai catatan begini, kalau Akang melihat data Forbes orang paling kaya di dunia, orang-orang paling kaya sendiri nggak percaya dengan itu. Dulu Elon Musk pernah waktu pertama kali dia masuk jajaran orang paling kaya di dunia, lu orang paling kaya di dunia selamat ya, bla bla kata wartawan. Terus kata dia, enggak, sebenarnya orang paling kaya bukan saya. Setidak-tidaknya Vladimir Putin itu jauh lebih kaya daripada saya. Karena Vladimir Putin itu menguasai industri senjata di Rusia, industri keuangan di Rusia, dan melalui perwakilan anu sehingga datanya tidak bisa diketahui. Nah, itu perkataan Elon Musk. Nah, jadi maksud saya adalah elit global itu ada sekelompok orang yang menyembunyikan kekayaannya, di mana dia mewartakan kekayaan saya segini, padahal aslinya itu jauh lebih besar. Nah, kalau memang definisinya seperti itu, silahkan cek Pandora Paper, Panama Paper, ada sejumlah nama orang-orang di Indonesia yang masuk ke dalam jajaran itu. Termasuk juga siapa itu? Pak Sandiaga. Nah, Pak Sandiaga. Sekali lagi ya, itu bukan berarti saya mengklaim demikian, tapi silahkan cek Panama Paper dan Pandora Paper. Ada juga orang-orang yang disebutkan kaya raya di Indonesia ataupun di seluruh dunia, padahal mereka sebenarnya hanya mengelola uang yang bukan uangnya. Jadi misalkan ada 10 orang paling kaya di Indonesia, ada satu orang ini. Sebenarnya dia tuh miskin. Dia tuh hanya operator dari orang di belakang yang jauh lebih besar dari dianya. Jadi sebenarnya hal ini tuh rumit dan tidak dipublikasikan. Jadi kalau ada yang mempublikasikan, ya anggaplah itu adalah teori konspirasi. Jadi Guru Gembul setuju nggak kalau di Indonesia ini dikendalikan oleh antek-antek asing atau justru oknum pribumi yang berkedok antek asing? Dipengaruhi secara kuat itu iya. Tapi tidak dikendalikan. Kalau dikendalikan berarti kita menuduh Pak Prabowo Subianto adalah antek asing. Tapi kan kalau dalam hal teori konspirasi global, sejujurnya kita udah dari kapan tahun juga kita udah bagian dari antek asing. Dari zaman Soekarno. Kita tuh antek asing. Pak Karno itu Romusa gitu kan. Kita harus pelajari bukan cuma soal Romusanya. Pembangunan beberapa hal di Indonesia juga disponsori bukan oleh bangsa sendiri, termasuk sampai hari ini. Tetapi yang Mongol selalu ingetin adalah satu hal, Indonesia sedang menjadi bangsa yang mulai menjadi bangsa yang boleh dibilang aware terhadap bangsa sendiri. Kalau dari dulu kita selalu hanya memiliki 25% kekayaan alam, Indonesia cuma dapat sekian. Sekarang kita udah mulai mencoba menjadi negara besar, mengelola sendiri. Tapi memang balik lagi, sebagaimana kalimat Pak Hatta adalah kalau ingin membangun bangsa ini, rusakinlah mulai dari pondasinya. Karena di rumahnya juga udah bobrok semuanya. Tetapi kan balik lagi ya, kita yang harus kita lakukan sekarang adalah ya udah beri kesempatan dulu mereka untuk memimpin bangsa. Kalau akhirnya kita tidak setuju kan ada 2029. Kang, ada antek asing. Ada orang yang dimanfaatkan asing. Dan ada yang kita secara proaktif bekerja sama dengan asing. Nah, kita yang bekerja sama proaktif dengan orang-orang asing, itu sebenarnya udah biasa. Tapi, dan tidak usah dipermasalahkan. Kemudian ada kondisi kita dimanfaatkan oleh asing. Kita harus mentolerir itu. Karena kita terpaksa, kita dimanfaatkan sama asing. Jadi, misalkan, kita tuh sebenarnya kedaulatan militer kita itu lemah karena alutsista kita itu harus impor dari luar. Nah, dalam hal ini kita tuh dimanfaatkan sama asing, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena teknologi jet siluman misalkan itu nggak bisa kita kuasai. Jadi kita dalam hal itu dimanfaatkan oleh asing. Dan ada juga antek asing. Antek asing itu adalah kelompok orang yang memang
fokus intinya adalah bagaimana caranya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari Indonesia untuk diserahkan pada asing. Itu IMF itu pernah mengakui secara terbuka. IMF. Ini catat, IMF pernah secara terbuka mengatakan bahwa oke, kami waktu 98 emang sengaja ngasih opsi-opsi ekonomi yang kedepannya akan menghancurkan Indonesia karena kita emang benci sama Indonesia, sama pemerintahan Indonesia. Nah, itu antek asing itu seperti itu. Nah, dia melalui siapa? Ya, kita tidak tahu. Pak Harto itu sempat berkolaborasi dengan antek asing untuk menjatuhkan Bung Karno. Itu juga sebenarnya adalah bagian dari itu. Jadi sebenarnya semuanya antek asing, orang yang dimanfaatkan asing, atau kita bekerja sama dengan asing secara proaktif dan sebagainya, itu umum dan lumrah. Cuman menjadi bahasa politik tuh sekarang, karena ada oposisi yang benci pada pemerintah, ada pemerintah yang mencoba menyangkal kepada oposisi, dan akhirnya istilah itu menjadi istilah politis. Tapi kalau dalam dunia persetanan, dalam dunia persetanan, Guru Gembul percaya juga nggak bahwa ada konspirasi? Konspirasi apa? Dalam dunia persetanan. Maksudnya ada orang Kan, yang berkomplot dengan... Iya, jadi maksudnya apakah Indonesia ini menjadi salah satu negara yang berhubungan dengan dunia kegelapan? Oh iya, ada teori itu. Saya jelasin, saya minta waktu sedikit untuk... Nggak apa-apa, lah, gas. Gas, gini. Teori konspirasinya adalah tidak akan ada seorang pun pemimpin di Indonesia yang bisa bertahan lama tanpa dia punya hubungan dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Oke, itu teorinya kan? Itu teorinya. Teori konspirasinya. Nah, Bung Karno itu adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Oke. Nah, karena itu dia sampai bangun kamar khusus, kamar percintaannya dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan di Sukabumi. Oke. Yang kita tahu hotelnya ya. Kita tahu hotelnya dan di situ. Nah, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, Pak Karno itu semakin dekat ke Muhammadiyah. Semakin dekat. Dan karena itu, maka Kanjeng Ratu Pantai Selatan itu mulai kecewa. Dan setelah itu datanglah Pak Harto. Pak Harto itu ingin berkuasa di Indonesia, tapi gak punya backing Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Akhirnya Pak Harto melalui istrinya, yang adalah orang keraton, itu dikoneksikan dengan Ratu Pantai Selatan. Kemudian, ini sekali lagi ya, teori konspirasi. Ini teori konspirasi setan-setanan. Mau percaya, mau enggak, ya sebaiknya nggak usah percaya. Tapi gini, ketika Pak Harto itu akhirnya deal-dealan dengan Ratu Pantai Selatan itu mengatakan kurang lebih seperti ini. Oke, saya akan jadikan kamu sebagai presiden. Saya akan gulingkan Pak Karno, suami saya. Tapi syaratnya, berikan saya tumbal 1 juta manusia. Dan itu akhirnya konspirasinya. Dan akhirnya terjadilah peristiwa PKI. G30S, PKI, di mana 1 juta orang Indonesia dibantai semuanya. Dan itu dalam cerita itu akhirnya meluluhkan hati Ratu Pantai Selatan untuk akhirnya berdekatan dengan Pak Harto. Nah, Bung Karno mengetahui pengkhianatan itu dan sakit hati luar biasa. Maka Bung Karno itu berpesan, kalau saya mati, saya minta dimakamkan di Batu Tulis Bogor. Bener kan? Ada pesannya, itu pesannya jelas, pesannya asli. Saya minta dimakamkan di Batu Tulis Bogor. Karena di sana itu apa? Di sana itu adalah kekuatan Prabu Siliwangi. Jadi ya makhluk-makhluk astral yang sama kuatnya dengan Ratu Pantai Selatan. Jadi pengen balas dendam di alam gaib. Mau dikuburkan di sana, tetapi begitu benar-benar meninggal, kemudian keluarga sudah bersiap-siap menguburkan Bung Karno di Batu Tulis Bogor, dekat sini berarti ya. Pak Harto langsung mengeluarkan perintah, jangan pernah dikuburkan di sana, kuburkan di Blitar, dikirim jauh-jauh ke sana. Itu keluarga nggak ada yang setuju, Pak. Keluarga Bung Karno itu nggak ada yang setuju, tapi kemudian dipindahkan ke sana. Nah, sekali lagi ya, ini teori konspirasi, mau benar atau enggak silahkan saja. Cuman sikap dari Pak Harto yang dia harus cepat-cepat memindahkan adalah karena Pak Harto sendiri kemungkinan percaya bahwa Bung Karno akan berkoalisi dengan makhluk-makhluk astral di Batu Tulis untuk melakukan serangan balik gaib terhadap kekuatan Pak Harto. Jadi sekali lagi ya, mau percaya mau enggak silahkan saja. Tapi faktanya adalah bahwa Pak Harto itu kemudian mencoba membantah
keinginan dari Bung Karno untuk meninggal di sana. Gitu kan? Nah, akhirnya Pak Harto berkuasa dan memiliki hubungan baik dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan dan seterusnya. Akan tetapi masalah berikutnya apa? Masalah berikutnya tahun 90-an Pak Harto tuh naik haji. Dan sejak saat itu dia tuh mulai menjadi jauh lebih Islami. Jadi namanya jadi Haji Muhammad Soeharto. Begitu kan? Dan bikin ICMI. Kemudian lebih terbuka pada kelompok-kelompok keagamaan Islam dan seterusnya. Nah, ini membuat Kanjeng Ratu Pantai Selatan itu marah, tidak suka. Dan pada akhirnya apa? Ibu Tin, istri dari Pak Harto, meninggal dunia, padahal beliau itu adalah orang yang menghubungkan antara Pak Harto dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan melalui Ibu Tin. Nah, akhirnya apa? Ketika meninggal, sudah tidak ada koneksi, setelah itu Pak Harto hancur. Kekuasaannya digulingkan dan banyak saksi-saksi yang mengatakan, saksi-saksi sejarah, sejak Ibu Tin meninggal dunia, Pak Harto itu sering blunder dalam kebijakan-kebijakannya. Saya tidak percaya, garis bawah ya, saya tidak percaya dengan cerita itu, tetapi teori konspirasi yang berhubungan dengan setan-setanan yang berkuasa di Indonesia dan seterusnya, itu tuh selalu ada. Bahkan Pak SBY itu di bukunya kan pernah nulis, bahwa saya pernah diteror sama sesuatu yang seperti tornado di dalam ruangan. Bapak pernah dengar ceritanya? Ya, tornado di tengah ruangan, awan gelap di tengah-tengah ruangan itu. Dan setelah dibacakan Fatihah bersama-sama dengan keluarganya, akhirnya tornado itu keluar lewat sela-sela ruangan gitu. Nah, pada bagian itu juga, bahkan seorang yang dikenal sangat akademis, sangat ilmiah, sangat realistis, yang namanya adalah Pak Prabowo Subianto, tetap kebingungan. Ini sebenarnya adalah fenomena apa? Makanya di lingkungan pemerintahan kita, di antara pejabat-pejabat kita, itu cerita-cerita konspirasi tentang hantu-hantuan, setan-setanan, makhluk-makhluk astral, dan sebagainya, itu lumrah. Menjelang pemilu, profesi apa yang paling banyak didatangin pejabat? Perdukunan. Dukun. Dan profesi apa yang paling banyak didatangin setelah pemilu? Ya, rumah sakit jiwa, psikiater. Ya, tapi kan balik lagi ya teman-teman, itu semuanya adalah teori konspirasi. Karena Saya kalau tidak percaya. Pak Karno jadi presiden, terus kiblat politiknya berubah dari ke dekat ke Amerika mendadak condong ke sebelah lagi. Iya, Terus Soviet, terus di situ ada Cina dan sebagainya. Bahkan dokter yang didatangkan untuk mengobati sakit ginjal beliau justru dia lebih menerima dokter Cina daripada dokter Amerika. Itu juga bagian dari teori konspirasi konon kabarnya. Tetapi pendekatannya juga kan akhirnya lebih ke Muhammadiyah ya. Iya, maksudnya lebih religius kan. Soeharto jadi, konspirasinya Nyi Roro Kidul butuh 1 juta orang untuk jadi pasukannya. Iya. Tetapi perlu digarisbawahi, yang membantai mereka yang terlibat PKI semuanya juga beragama. Ya, betul konon sekali. Kabarnya. Betul. Ya kan? Ya, tapi beragamanya kayaknya nggak taat. Nah, jadi balik lagi, semua adalah teori konspirasi. Anda mempercayai silakan, tapi kami tidak akan pernah memaksakan Anda untuk tidak percaya. Ya. Dan tidak mungkin kami paksa Anda percaya. Pak, masing-masing aja. Karena gue juga punya teori konspirasi sendiri-sendiri. Iya. Berdasarkan nilai di atas. Apa Bukan di atas banget ya, di tengah-tengah atas. Penguasa setan. Jadi tapi satu hal yang selalu Mongol bilang, bahwa negara kita akan menjadi negara besar itu bukan cuma kata Mongol, tetapi kata mereka-mereka yang udah duluan meninggal jauh di atas kita, bahwa Indonesia akan menjadi sebuah negara. Bahkan sampai sekarang ada beberapa orang yang maksa-maksain Mongol tidak boleh lagi sebut Indonesia, kalau boleh sebutnya Nusantara. Karena Indonesia terbagi atas 3 huruf katanya, ada 3 kalimat, jadi otomatis Indonesia akan pecah. Tetapi kalau menggunakan kata Nusantara, Indonesia bersatu. Oh, gitu. Banyak banget di Instagram betul. Itu teori konspirasi juga ya? Iya. Jadi bahkan mereka sampai udah ngirim surat katanya ke pemerintah, kalau boleh Indonesia tidak lagi menggunakan Indonesia tapi menggunakan Nusantara. Tapi di balik teori konspirasi, dan kalau kita mikirin konspirasi, teman yang paling enak adalah Dilan Maca Crunchy Caramel. Ini adalah
snack yang paling enak banget karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini salah satu snack yang paling akurat. Dia anti ribet. Pokoknya udah begitu juga harganya terjangkau. Akurat tuh gimana maksudnya? Enaknya sespleng. Oh gitu. Ya kan? Jadi Kita coba deh ya. oh. Dari Dilan Matcha Crunchy Caramel pas digigit ada wafer rollernya, krim vanilla karamel, butiran crunchy, ditambah balutan coklat dan matcha. Jadi sekali makan rasanya berlapis-lapis. Udah satset dan anti ribet. Udah begitu enaknya bikin tenang di hati. Serius enak banget. Awalnya aku kira bakal dominan matcha, ternyata matchanya nggak terlalu pahit. Jadi balance banget. Jadi makanya kalau mau syuting atau mau ngapa-ngapain, mau nongkrong, mau ngapa-ngapain, mau nonton juga bawa Dilan Matcha Crunchy Caramel. Tinggal ditaruh di kantong, di tas, buat nemenin ngopi atau ngete, taruh di mobil. Pokoknya kalau mau makan tinggal ambil. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Guru Gembul mau nanya nih. Kan Belum makan ya? ya, ini kan ceritanya kita udah ketemu nih. Keraguan-keraguan Anda masih ada nggak? Tentang Mongol. Soalnya ada yang bilang tuh, Ngol, lu diraguin sama Guru Gembul tuh. Sebenarnya Guru Gembul mau ngasih tahu, kenapa sampai hari ini saya tidak mati-mati. Sejujurnya saya udah lebih dari 2 kali bahkan. Saya bahkan pernah lompat dari kereta lari. Serius, mau ke Bandung itu. Saya nangis di bawah pohon, di hutan sama kayak anak kecil. Jadi tidak gampang jadi seperti Mongol keluar dari komunitas tersebut. Karena kalau komunitas tersebut yang nyari orang kayak kita boleh lari. Tapi kalau makhluk yang tak terlihat, itu paling menakutkan. Tetapi yang Mongol pegang satu. Yang Mongol pegang satu. Saya baca satu buku tentang Nabi Muhammad bahwa hidup mati manusia tuh Allah yang menentukan. Di agama Mongol juga hidup manusia tuh, hidup matinya manusia Tuhan yang menentukan. Jadi itu Mongol pegang. Jadi kalau memang saatnya belum mati, Nabi tuh udah berapa kali diracun. Iya. Tapi nggak mati-mati. Bahkan udah pernah mau dipanah. Iya. Nggak mati. Dibacok juga. Jadi ada upaya. Mongol berpegang teguh dari situ. Guru Gembul. Bahwa kalau memang waktunya Mongol belum, berarti mau akan tetap bahasa kitanya tuh pasti umur panjang. Tapi kalau pencoba-pencoba yang membunuh Mongol lewat orang yang dimasukin oleh sosok, itu udah lebih dari 10 kali kayaknya. Dulu di Gambir, di Blok M, di parkiran, dikejar kayak orang lain, gue nangis kayak anak kecil. Tapi gue selalu berpegang teguh pada iman yang sudah Mongol tetapin dari awal bahwa Alkitab bilang bahwa iblis tidak akan pernah bisa menjamah engkau. Ya. Nah itu yang gue pegang teguh. Jadi sampai hari ini gue aman-aman aja. Kalaupun sekarang Guru Gembul coba cek, udah nggak ada lagi ngomongin setan saya. Ngomongin tentang kebaikan Tuhan. Ya. Jelek jadi artis, pendek jadi artis. Jadi kayak kita mengimpartasikan something ke anak-anak muda bahwa semuanya kun fayakun aja. Kalau Allah berkehendak maka jadi. Yeah. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, lu mau jungkir balik juga nggak akan pernah terjadi. Yeah. Jadi balik lagi ke kitanya. Jadi sampai hari ini I'm always good, fine aja, karena Mongol selalu nyantai. Yang kedua, strategi Mongol sampai hari ini aman-aman aja. Kalau setiap kali pulang rumah saya tidak langsung ke rumah, tapi pindah ke satu tempat dulu. Jadi baru ke rumah. Termasuk kelar syuting tidak langsung rumah. Oke. Ke satu tempat dulu. Terus sekarang kan ada pertanyaan soal televisi. TV Indonesia kok beberapa kejadian demo kayak nggak ada beritanya gitu. Apakah itu juga bagian dari konspirasi bahwa TV nasional kita juga sudah dikuasai? Kita bahas yang pertama dulu, yang Akang tadi sebutkan. Kang, saya tuh ada prinsip nih. Tapi ini tuh prinsip gak semua orang saya sarankan untuk menjadi seperti itu. Saya tuh meragukan semuanya, Kang, tanpa kecuali. Jadi kalau misalkan saya meragukan pengalaman Akang, itu bukan sesuatu yang membuat berarti, oh saya curiga, enggak. Jadi prinsip dari metodologi berpikir saya adalah bahwa saya belum tentu percaya bahkan ketika saya melihatnya, dan saya belum tentu menyangkal
apa yang tidak pernah saya lihat. Jadi yang nggak pernah saya lihat sekalipun saya membuka kemungkinan. Jadi kalau misalkan dikatakan ada orang berkepala 8, saya tuh membuka kemungkinan bahwa itu tuh ada walaupun saya tidak pernah melihatnya. Tetapi sebaliknya, kalaupun di sini ada setan yang bisa saya lihat sekalipun, saya tuh tetap akan meragukan itu dan saya tuh bisa. Dan gini Kang, saya tuh termasuk satu orang yang cukup sering ketemu sama hantu Kang. Oh ya? Iya, bertatapan, diganggu, disayat-sayat, tubuh saya disayat-sayat, penuh. Jadi saya bangun tidur tuh udah penuh dengan darah. Saya tuh ada di posisi itu, tapi saya tetap mengatakan bahwa saya tuh tetap akan skeptis, apakah itu benar-benar hantu dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kalaupun saya melihat sesuatu, saya belum tentu mengakui bahwa itu nyata. Kalaupun saya tidak pernah melihat sesuatu atau mengindra sesuatu, belum tentu itu juga saya sangkal. Jadi metodologi berpikir saya itu lebih skeptis daripada hal-hal yang bersifat indrawi seperti itu. Jadi jangan khawatir, saya tuh sangat respect sama Akang tuh, dan saya tuh sama sekali tidak menganggap kecurigaan itu sebagai sesuatu yang buruk. Semua yang saya ragukan itu bukan cuma Akang, itu semua yang saya ragukan itu bukan berarti saya tuh punya masalah sama orang itu. Jadi B aja Kang. Apalagi kan Akang tuh emang orangnya santuy banget kan. Berdasarkan kita baru ketemu tuh sekali kemarin Kang. Cuman Akang nggak nyadar. Di acara Iya, di acara itu. Betul. Dan leluconnya tadi yang Akang tadi itu, yang soal orang miskin jadi kaya dan sebagainya, di situ juga ada kan? Iya, betul. Jadi sebenarnya ya saya juga suka nonton yang Akang itu. Jadi pertama adalah seperti itu. Kemudian masalah yang kedua, TV nasional, lompat lagi, TV nasional. Memang ada desas-desus. Nah ini balik lagi ke teori konspirasi. Ada desas-desus bahwa ada pejabat publik kita yang menguasai sejumlah besar saham dari perusahaan-perusahaan media di Indonesia. Dan sejak saat itulah maka media-media di Indonesia itu menjadi lebih tidak netral, lebih tidak provokatif terhadap pemberitaan. Nah, terkait dengan berita-berita yang provokatif, itu kalangan swasta, saya pernah bikin videonya. Judulnya adalah Outrage Industrial Complex. Di situ tuh judulnya itu adalah industri kebencian. Jadi masyarakat Indonesia dan di dunia sekarang itu didorong untuk membenci satu pihak bukan gara-gara memang layak dibenci, tetapi gara-gara kebencian itu industri besar, Kang. Conor McGregor kalau mau tanding sengaja menyebarkan kebencian dan akhirnya apa? Menyebabkan yang nontonnya itu jauh lebih banyak. Nah, orang di dunia saat ini itu lebih tertarik pada berita-berita buruk 4 kali lipat lebih daripada dia mendapatkan informasi positif. Dan karena itu menyebarkan dan mewartakan kabar buruk dan berita buruk itu jauh lebih baik. Akang kalau misalkan mau ngejekin pemerintah itu penontonnya akan jauh lebih banyak daripada Akang mendukung pemerintah. Betul. Itu akan terbukti. Kita sebagai konten kreator, kita tahu pasarnya memang kalau kita menyebarkan kebencian, kita akan ditonton lebih banyak orang. Itu keresahan itu seperti itu. Nah, dulu itu dimanfaatkan oleh media untuk dapat keuntungan yang besar. Nah, jadi dalam hal ada pihak tertentu yang mencoba untuk menetralkan agar berita menjadi lebih objektif, itu tuh sebenarnya bagus. Pada bagian itu sebenarnya bagus. Yang buruk itu adalah ketika orang-orang yang memegang kekuasaan terhadap media itu justru malah memelintir berita, menghilangkan fakta dari pandangan manusia, dari pandangan masyarakat, dan kemudian memberitakan hal-hal yang tidak nyata. Nah, inilah yang sangat-sangat berbahaya. Jadi kalau misalkan ada di antara pemerintah kita, ada di antara oligarki kita, ada di antara orang besar di antara kita yang mencoba untuk membatasi industri kebencian, itu setuju. Tapi kita nggak pernah tahu apakah setelah dikuasai oleh media itu justru akan memelintir berita atau itu justru digunakan untuk meredakan amarah masyarakat. Apakah termasuk media sosial saat ini yang sudah mulai ada pembatasan oleh Kementerian Digi? Iya. Ya itu juga termasuk. Jadi saya khawatir karena memang ini medianya santer, bahkan saya dapat informasi langsung dari redaksi. Dari redaksi memang ada sejumlah pejabat-pejabat kita yang membeli saham-saham media dan mungkin dengan harapan dan cita-cita untuk mengendalikan media di Indonesia. Itu juga bisa seperti itu. Nah, makanya untuk bisa mengetahui ini tuh real atau tidak,
ya silahkan saja. Waktu berita Nepal kemarin itu kerusuhan, itu sebenarnya kerusuhannya itu sudah bertahun-tahun sebelumnya. Saya cari di Google gak ada. Saya cari di Yahoo gak ada. Tapi di Facebook penuh sekali berita-berita tentang kerusuhan itu. Nah, yang kemarin kita lihat Nepal berantakan itu tahun lalu ya, tahun 2025, itu tuh kan hanya akhirnya. Sebelumnya itu banyak berita, tapi gak ada satupun yang masuk media massa. Media bahasa Inggris, media bahasa Indonesia, media itu gak ada yang bisa. Saya tuh khawatir kayak gitu, Kang. Kalau misalkan di Indonesia seperti itu, maka itu dampaknya itu akan menjadi seperti ada arus yang sangat besar, bukan dialirkan, tapi ditahan. Dan satu waktu jebol. Nepal itu kan seperti itu. Dia tutup semua berita. Tapi dia tidak bisa menguasai Meta, dia tidak bisa menguasai Instagram, dia tidak bisa menguasai Facebook dan lain-lain. Akhirnya apa? Berita masuk semuanya ke situ, TV mulai diabaikan, medsos mulai dijadikan patokan, dan setelah itu jebol lah sudah Nepal itu. Saya khawatir kalau pendekatannya dari orang-orang tertentu mengendalikan media itu adalah dengan menutup informasi, tidak memberitakan demonstrasi, tidak memberitakan hal-hal yang meresahkan masyarakat dan seterusnya, saya justru akan menjadi sangat-sangat khawatir. Dengan itu mungkin akan menghasilkan ledakan yang jauh lebih besar daripada kalau kita membuka keran kritik dan saran. Tentang teman-teman artis yang dijadikan sebagai salah satu bahan untuk pengalihan isu yang terbaik itu gimana? Apakah benar juga? Pengalihan isu itu lumrah. Pengalihan isu itu gini nih. Kang Mongol, mana yang dialihkan isunya? Ketika ada isu politik besar di Indonesia, ya misalkan kasus-kasus korupsi lah yang besar di Indonesia, kemudian ada Piala Dunia, kemudian masyarakat lebih senang pada Piala Dunia daripada kasus korupsi itu pengalihan isu atau bukan? Pengalihan isu bukan? Bukan. Bisa jadi, tapi bisa juga bertepatan aja. Mungkin orang lebih suka bola daripada ngurusin artis yang kawin cerai, artis hamil di luar nikah. Kan sekarang lagi fenomena tentang artis yang menjadi salah satu bagian dari propaganda. Oke, pengalihan isu gitu gini, Kang. Ini rumit sekali. Mungkin banyak orang juga yang kebingungan dengan penjelasan saya, tapi semoga saya bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Akang nyadar nggak bahwa di zaman sekarang ini konten-konten kreator yang dulu bahasnya cuma lelucon, bahasnya cuma anime, bahasnya cuma kartun, tiba-tiba sekarang nyindir-nyindir pemerintah. Iya. Ada kan yang seperti itu? Nah, artinya apa? Artinya mereka tuh sudah senang dengan isunya. Isu yang mereka kuasai itu anime, isu yang mereka kuasai itu kartun, isu yang mereka kuasai itu Marvel, isu yang mereka kuasai itu adalah teknologi dan sebagainya. Lalu ada yang masuk ke situ, tiba-tiba dia jadi senang menyindir-nyindir pemerintah. Artinya apa? Artinya ada orang yang masuk ke dalam bubble-nya. Nah, itulah pengalihan isu tuh. Begitupun sebaliknya, ada orang-orang yang suka pada kelompok tertentu, senang banget, tapi tiba-tiba dia menjadi lebih apresiasi. Karena apa? Karena ternyata memang ada upaya pengalihan isu. Jadi upaya pengalihan isu itu sistem yang lebih besar, bukan sekedar ada berita kemudian ditutupi dengan berita yang artis misalkan ya, artisnya misalkan Sarwenda sama Ruben Onsu misalkan ya, dengan hormat kita mohon maaf. Ya ada isu-isu yang seperti itu gitu. Tetapi itu tuh sebenarnya bukan pengalihan isu. Karena apa? Karena yang suka Ruben Onsu itu memang sejak awal banyak, sama seperti Akang tadi bilang, yang suka bola tuh emang sejak awal udah banyak. Dan orang yang suka nontonin Ruben Onsu itu adalah orang yang tidak terlalu suka dengan politik. Buzzer gimana? Buzzer tuh ada. Buzzer itu kan penghembus. Buzzer itu adalah orang yang mempropaganda, orang yang membesar-besarkan, orang yang menghembus-hembuskan. Itu ada dalam bentuk profesi, itu ada dalam bentuk komunitas, itu ada dalam bentuk individu. Yang bahkan saya misalkan saya tuh berharap ada buzzer yang mencoba menjelaskan ide-ide saya dalam bahasa yang lebih luas. Itu saya juga membutuhkan itu. Kang Mongol butuh clipper, itu kan adalah buzzer. Jadi semua membutuhkannya. Apakah itu digunakan untuk berbayar? Iya, yang berbayar juga itu kan profesi. Oke. Tapi harganya lebih mahal ya daripada kita ngonten. Iya itu betul, Kang. Saya pernah ditawarin kayak gitu. Ya tuh ditawarin ada yang 50 juta. Sekali tweet? Iya, tapi itu judul.
Judul. Saya bahkan ada videonya ke Mongol nawarin judul, padahal saya nggak pernah nawarin judul. Nah, itu saya juga pernah kayak gitu. Itu juga pernah saya. Udah menyatakan sikap di semua media sosial. Dan itu menghancurkan karir kalau kita biarkan kan, karena sponsor benar. juga para. Ada yang paling parah, Mongol beberapa minggu lalu kasusnya akun yang sama dengan Mongol minta mengatasnamakan Mongol. Mongol akan membantu menglariskan rumah makan. Dia transfer 15 juta loh. Ada yang transfer 5 juta. Astagfirullah. Mongol akan kirim batunya buat jadi aksesoris. Demi Allah, demi Tuhan Yesus, gua nggak pernah bikin begituan. Yang ada Mongol mah ngasih-ngasih, bukan jual. Jadi yang begitu-begitu tuh, jadi Mongol bikin klarifikasi, terus udah konsultasi dengan pihak kepolisian, apakah perlu dilaporkan. Terus dari pihak kepolisian, boleh Mongol dilaporkan, tapi yang merasa dirugikan yang melaporkan. Ya, misalnya kayak dia udah transfer 15 juta kan, ada nomor rekeningnya. Iya. Kan soalnya dia bilangnya dia asisten Mongol. Persis, persis. Saya juga kena musibah kayak gitu kan. Ada di Sumedang, satu kecamatan semuanya datang ke saya. Pak Guru, katanya Pak Guru mau ngasih investasi gini-gini. Itu satu kecamatan, Pak. Karena diakomodasinya justru sama camatnya. Ini camatnya yang ketipu, kemudian ngajak semua. Itu Guru Gembul bikin program kayak gini, yuk kita ikutan semua. Padahal ujung-ujungnya pinjol. Ya Allah. Diarahkan ke sana, jahat banget itu. Sampai datang ke saya bingung. Ini apa yang harus saya lakukan gitu. Tapi satu hal berarti ya Guru Gembul, bahwa konspirasi itu teorinya apa aja itu pasti tetap akan ada. Yep. Tetapi kembali lagi ke kitanya ya. Betul sekali. Mengambil sisi mana, mau mempercaya atau nyari tahu. Tapi Mongol mengusulkan kepada Guru Gembul untuk cari tahu tentang penyesatan di dunia tuh. Coba mulai dari namanya, ada satu komunitas namanya Brotherhood of Snake. Oke. Itu komunitas awal dari gerombolan pencinta ular. Jadi baru nanti turun ke bawah tuh ada Knight of Templar, pecah 3 bahkan bukan cuma pecah 2. Terus yang akhirnya bisa sampai ke komunitas penyesat di dunia ini. Itu induknya dari atas. Jadi dari penerimaan dirinya. Kan juga setan kan juga sejujurnya kan pelayan Tuhan dulu kan, tuh sakit hati. Tapi terima kasih buat Guru Gembul udah boleh hadir di Meja Mongol. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih juga udah menjadi subscriber kita yang sudah 1 juta. Thank you buat teman-teman. Pokoknya tetap setia nonton Meja Mongol dan konten-konten dari C8 Podcast. Pokoknya terima kasih, tapi jangan lupa tetap subscribe buat konten kita, buat akun kita, dan jadilah keluarga dari C8 Podcast Meja Mongol. Terima kasih. Dadah semuanya. Thank you. Pak Guru Gembul, thank you banget sudah hadir. Sip.